Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yohanes 14 ayat 7 sampai ayat 11 saya bacakan. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ayat-ayat ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dan diantaranya di situ Filipus. Dan saat Yesus berkata bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku, Filipus bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan ini membuat Tuhan Yesus heran. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Tuhan Yesus heran, setelah sekian lama Filipus bersama Yesus, tetapi Filipus tidak mengenal Yesus. Kenapa Filipus bisa tidak mengenal Yesus walaupun sudah sekian lama? Ini kita perlu melihat saat Filipus dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi murid di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-45. Saya bacakan. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Kita lihat bahwa waktu Filipus dipanggil menjadi murid, Filipus mengenal Yesus sebagai seorang nabi yang seperti Musa yang akan dipakai Allah untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Dan Filipus ingin mengenal Yesus dengan satu harapan atau dengan satu pandangan bahwa Yesus yang aku kenal, Yesus yang akan menolong membebaskan dari penjajahan secara jasmani. Tetapi ini tidak sesuai dengan apa yang Yesus harapkan. Di ayat yang ke-10 Tuhan Yesus katakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Yesus datang bukan untuk hal-hal yang jasmani. Dan pengharapan Filipus bahwa dia mengenal Yesus untuk hal-hal yang jasmani, ini salah. Maka dari itu ayat yang ke-11 sekali lagi Tuhan Yesus katakan, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Tuhan Yesus tegaskan sekali lagi, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Dan dia minta Filipus percaya, percayalah kepadaku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Maksudnya jangan mengenal Yesus untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan atau untuk mendapatkan harapan secara jasmani seperti Filipus. Dia ingin mengenal Yesus untuk mendapat pembebasan dari penjajahan. Tetapi Tuhan Yesus berkata bahwa percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi kita percaya melalui berkat-berkat, melalui pekerjaan-pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Gunakan itu untuk mengenal Yesus. Jadi pengertiannya yang dibalik. Bukan mengenal Yesus untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan dari Allah atau berkat-berkat. Tetapi gunakan pekerjaan-pekerjaan atau berkat-berkat dari Allah untuk mengenal Yesus. Paradigma berpikir ini yang perlu kita miliki, sehingga jangan sampai apa yang Tuhan Yesus katakan, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, tapi engkau belum mengenal aku. Jangan sampai ini diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada kita karena kita salah mengenal. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau mendidik kami, mengajar kami bahwa kami harus mengenal Engkau melalui berkat-berkat-Mu. Kami harus mengenal Engkau melalui pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan terhadap kami, Tuhan, yang Kau berikan terhadap kami. Bukan kami mengenal Engkau untuk mendapatkan berkat-berkat. Kami mengenal Engkau untuk memanfaatkan-Mu,
kami berkat-berkat. Ampuni kami kalau sekiranya kami selama ini ada kesalahan dalam pola pikir ini Tuhan. Tuhan tolong supaya kami dapat hidup berkenan, mengenal-Mu dengan benar, mengenal-Mu Tuhan, dan mengenal Bapa dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan hari ini hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang akan beraktivitas, yang akan sekolah, belajar, yang bekerja, berwirausaha. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan beri hikmat, pengertian, Tuhan beri kemampuan dalam melakukan segala sesuatunya itu Tuhan. Bersama-Mu mereka akan berhasil. Tuhan urapi setiap mereka. Dan dalam melakukan segala sesuatunya itu, Tuhan jaga lindungi. Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang tidak baik, segala mara bahaya, kecelakaan, virus, bakteri, sakit, penyakit, orang-orang yang ingin berniat jahat, jauhkan dari semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami padamu, kami serahkan hari ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.